Halo semua, perkenalkan nama saya Lala Anggraini Polamolo dengan NIM 200611021193, kelas 4B4. Kali ini saya akan membahas mengenai mengelola strategi internasional. Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis antar organisasi, baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional maupun internasional. Pasar internasional menjadi tanpa batas negara. Berbagai strategi bisnis internasional dirumuskan oleh setiap organisasi agar organisasi bisnis atau perusahaan mampu tetap eksis dan menguasai pasar internasional. Dalam bisnis internasional, perusahaan akan melakukan proses perencanaan manajerial yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasi strategi internasionalnya agar perusahaan mampu bersaing dalam bisnis internasional secara efektif. Hasil dari perumusan manajemen strategi internasional berupa pengembangan berbagai rencana strategi internasional dalam ruang lingkup bisnis internasional yang komprehensif dalam mencapai visi dan misi perusahaan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi manajemen strategi internasional meliputi faktor-faktor domestik dan faktor-faktor internasional. Yang dimaksud dengan faktor-faktor domestik yaitu faktor-faktor yang berasal dari internal suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis yang akan memasuki pasar negara tujuan bisnis tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor internasional yaitu faktor yang berasal dari lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis yang akan menguasai pasar internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional secara umum seperti yang pertama, bahasa. Faktor bahasa memberikan pengaruh terhadap keputusan strategi untuk memasuki pasar suatu negara. Akan lebih mudah memasuki pasar suatu negara yang bahasa nasional negara tersebut termasuk dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Yang kedua, budaya. Faktor budaya akan memberikan pengaruh terhadap keputusan strategi perusahaan internasional yang akan beroperasi di suatu negara. Yang ketiga, politik. Faktor kestabilan politik akan memberikan pengaruh khususnya terkait keputusan investasi langsung perusahaan internasional di luar negeri. Yang keempat, ekonomi. Faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi nasional akan mempengaruhi keputusan strategi perusahaan internasional untuk memasuki pasar suatu negara. Yang kelima, campur tangan pemerintah. Faktor campur tangan pemerintah juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategi perusahaan internasional seperti campur tangan pemerintah yang terlalu dominan yang tidak memberikan fleksibilitas bagi perusahaan internasional untuk beroperasi akan berdampak pada keterbatasan investasi luar negeri. Yang keenam, buruh. Faktor buruh juga menentukan keputusan strategi bagi perusahaan internasional untuk berinvestasi dan beroperasi di suatu negara dalam bentuk pembayaran upah buruh yang murah, stabilitas keamanan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketujuh, hubungan industrial atau perburuhan. Faktor hubungan industrial atau hubungan perburuhan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Perburuhan juga akan berpengaruh terhadap keputusan strategi perusahaan internasional. Dan yang terakhir, pembiayaan keuangan. Faktor pembiayaan keuangan juga mempengaruhi keputusan strategi perusahaan internasional, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman guna pendanaan operasional perusahaan internasional, tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, fasilitas sistem transaksi pembayaran yang memadai, dan yang lain sebagainya. Alternatif pilihan keputusan strategi. Berbagai alternatif pilihan keputusan strategi meliputi yang pertama, strategi replikasi domestik, yang kedua, strategi multidomestik, yang ketiga, strategi global, dan yang keempat, strategi transnasional. Pengembangan strategi internasional. Manajemen strategi internasional terdapat dua tahap. Yang pertama, perumusan strategi, memutuskan apa yang harus dilakukan, menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut,
mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan pada pasar yang dimasuki atau keluar, dan cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar tersebut. Yang kedua, implementasi strategi. Benar-benar melakukannya, mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan, biasanya dicapai melalui perencanaan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses, dan pengendalian. Langkah-langkah dalam merumuskan strategi. Yang pertama, mengembangkan suatu pernyataan misi, tujuan organisasi, nilai-nilai, mengkomunikasikan arah strategi perusahaan, internal dan eksternal, menentukan target pelanggan dan pasar pemilik produk atau layanan. Yang kedua, melakukan analisis SWOT, kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, menetapkan tujuan-tujuan strategi. Tujuan strategi adalah tujuan utama perusahaan yang ingin mencapai melalui tindakan tertentu. Yang keempat, mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana taktis. Dan yang kelima, mengembangkan suatu kerangka pengendalian. Tingkatan-tingkatan strategi internasional. Kompleksitas manajemen strategi internasional memerlukan pengembangan strategi untuk 3 tingkat yang berbeda dalam organisasi. Tingkatan strategi internasional dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, strategi korporasi yang meliputi strategi bisnis tunggal, strategi diverifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan, dan strategi diverifikasi yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis meliputi strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya, dan strategi fokus. Yang dimaksud dengan strategi diferensiasi adalah membangun dan mempertahankan citra baik, nyata atau dirasakan bahwa produk atau jasa yang pada dasarnya unik. Dan yang ketiga, strategi fungsional meliputi strategi keuangan, pemasaran, operasi, dan manajemen sumber daya manusia, dan riset dan pengembangan. Itulah hasil dari pembahasan kali ini. Thank you.